Kita mainkan yang versi Cina ya, soalnya yang versi biasanya ceritanya setengah-setengah per bab. Bab 1401 siapa yang akan menang? Banyak orang mulai membicarakannya, dan Duda yang berasal dari Pulau Penglai Lambat Laun dikenal orang. Tapi saat ini, Duda tidak peduli lagi, tujuan utamanya sekarang adalah untuk membunuh Chen Ping secepat mungkin, dan mengambil Dragon Crystal dan Nastian Soul. Tidak pasti apakah dia akan datang ke Daxia di masa depan. Nah, tidak peduli konspirasi apa yang kamu mainkan, itu tidak berguna. Kamu mati hari ini. Duda berpikir bahwa Chen Ping pasti memiliki semacam konspirasi untuk memberitahu begitu banyak orang. Pak Tua, apakah kamu masih perlu mempermainkanmu? Chen Ping mencibir, tapi Pulau Penglai benar-benar tempat yang bagus, itu bisa membuatmu berlatih ke alam jiwa baru lahir, kupikir pasti ada beberapa peninggalan di Pulau Penglai, kalau tidak, bagaimana mungkin ada aura yang begitu kuat? Duda menyipitkan matanya sedikit, "Nak, kamu tidak perlu khawatir tentang apakah ada reruntuhan di Pulau Penglai, tetapi kamu telah mencapai alam jiwa baru lahir di usia muda, dan kamu masih berada di pedalaman di mana auranya langka. Sepertinya kamu menyembunyikan banyak rahasia. Lembut dibandingkan dengan saya, tetapi melihat kultivasi Anda tidak mudah, saya akan mengambil kristal naga Anda dan Yuan Ying, saya tidak akan menghancurkan 3 jiwa dan 7 jiwa Anda, sehingga Anda dapat bereinkarnasi sebagai manusia." Setelah selesai berbicara, aura Duda tiba-tiba meledak, dan pepohonan di sekitarnya tumbang satu demi satu, dan bahkan kerumunan yang terpisah ratusan meter, juga merasakan aura yang kuat ini, mundur ke kejauhan satu demi satu. Kekuatan Wu Hou peringkat ketiga Duda langsung terungkap, tetapi tidak seperti prajurit lainnya, aura Duda lebih murni dan memiliki kekuatan pencegah yang hebat. Merasakan aura Duda, ekspresi Chen Ping agak menghina, tetapi cahaya keemasan di tubuhnya berkedip, dan kemudian tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu langsung menutupi seluruh tubuhnya. Chen Ping, tubuh fisik di alam jiwa baru lahir tidak lagi penting. Apa gunanya melindungi tubuhmu sendiri? Jiwa baru lahirmu yang harus kamu lindungi. Setelah Duda selesai berbicara, matanya berkilat. Energi spiritual menghantam dada Chen Ping. Tiba-tiba ada ledakan kaki kanan Chen Ping, dan ledakan kekuatan spiritual juga meledak, diikuti oleh bentrokan hebat antara keduanya, bertabrakan bersama. Tes dan tabrakan sederhana langsung menyebabkan bumi bergetar, dan dunia berubah warna. Chen Ping mengikuti Duda dan mundur 3 langkah pada saat bersamaan. Dalam godaan ini, keduanya berimbang. Saat ini, beberapa mobil berhenti dengan jarak 1 kilometer. Long Jingguo keluar dari mobil, dia datang untuk mengamati Chen Ping dan melihat level apa yang telah dicapai kekuatan Chen Ping. Dan yang turun dari mobil lain adalah Tuan Xi. Tuan Xi. Setelah melihat Tuan Xi, tubuh Long Jingguo sedikit bergetar, tapi dia tetap melangkah maju untuk menyapa. Tuan Xi hanya mengangguk sedikit, dan tidak berbicara, sebaliknya, dia menegakkan tubuhnya dan langsung pergi ke sisi gunung, menyaksikan pertempuran Chen Ping dengan Naduda. Melihat Tuan Xi, ekspresi Long Jingguo menjadi sangat jelek. Dia tidak mengerti tujuan kedatangan Tuan Xi ke sini. Mungkinkah dia datang untuk membantu Chen Ping? Jika Tuan Xi datang untuk membantu Chen Ping, bahkan ketika Chen Ping dalam kesulitan, maka strategi mereka untuk berurusan dengan Chen Ping harus berubah. Bagaimanapun, Tuan Xi sangat memihak Chen Ping, siapa yang berani menyentuh Xi di dunia seni bela diri Kyoto. Tuan Kepala Buruk. Tuan Xi mengikuti Xing Jun dan berdiri di sisi lain gunung, mengamati segala sesuatu di depan mereka dengan tenang, meskipun jaraknya ribuan meter, bagi mereka, seolah-olah mereka berada tepat di depan mereka. "Kapten Xing, beritahu saya, Chen Ping atau Duda ini, siapa yang akan menang pada akhirnya?" Tuan Xi bertanya pada Xing Jun di sampingnya. Xing Jun memandang Chen Ping dan Duda, lalu berkata, "Tuan Xi, aura kedua orang ini sangat murni dan mirip, tetapi aura Chen Ping sangat ganas dan penuh aura pembunuh berdarah. Dan meskipun aura Duda ini juga sangat tirani, namun aura tirani ini agak tenang dan terkendali, dan terlihat bahwa Duda ini belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Tampaknya Chen Ping telah bertemu lawan kali ini, dan hidupnya mungkin dalam bahaya." Bab 1402 tidak bisa dihancurkan. Setelah Xing Jun menyelesaikan analisisnya, Tuan Xi tersenyum puas, "Analisis Anda bagus. Aura setiap orang terkait dengan kepribadian dan pengalaman setiap orang. Kekuatan Chen Ping telah meledak, dan dia telah menghadapi banyak hal baru-baru ini, jadi dia menciptakan auranya sengit dan penuh niat membunuh. Adapun Duda itu, dia telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi di Pulau Penglai selama bertahun-tahun dan menjalani kehidupan yang acuh tak acuh terhadap dunia, jadi auranya jauh lebih terkendali, dan dalam hal pencapaian dan pengalaman, Duda ini lebih baik daripada Chen Ping. Tapi kemenangan atau kekalahan yang sebenarnya bukanlah tentang hal-hal ini, tetapi juga kemauan dan tekad. Alasan mengapa Duda tidak menggunakan seluruh kekuatannya adalah karena dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Dia tidak akan benar-benar bersaing dengan Chen Ping. Putus asa, keduanya pecundang. Tapi Chen Ping putus asa, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Chen Ping telah menunjukkan tekadnya untuk menukar hidupnya dengan hidupnya? Xing Jun tetap diam-diam memperhatikan kedua sisi kompetisi. Ledakan. Duda menembak Chen Ping. Paksaan di tubuhnya berguling ke arah Chen Ping, dan aura menakutkan menutupi langit, mengubah siang menjadi malam dalam sekejap.
Segera setelah itu, kekuatan spiritual memadat dan langsung berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Chen Ping, ku dengar tubuh emasmu yang tidak bisa dihancurkan, jadi cobalah pedangku. Duda memegang pedang yang diubah dari kekuatan spiritual. Pedang itu melonjak hingga beberapa kaki, dan dengan energi pedang yang tak ada habisnya, itu langsung menebas Chen Ping. Dengan pedang ini, seluruh bumi tampak terbelah, dan pasir, bebatuan, dan pepohonan berterbangan kemana-mana. Bahkan Tuan Xi, yang jaraknya ribuan meter, bisa merasakan kekuatan energi pedang ini. Sungguh energi pedang yang kuat, Tuan Xi, bisakah Chen Ping menghentikannya? Xing Jun bertanya dengan tidak percaya. Saya tidak tahu, Tuan Xi menjawab dengan enteng. Xing Jun terkejut, dan memandang Tuan Xi dengan bingung, dia tidak mengerti, bagaimana mungkin Tuan Xi tidak tahu. Jika Chen Ping tidak bisa menghentikannya, maka Tuan Xi harus bergerak. Lagi pula, Tuan Xi datang untuk melindungi Chen Ping. Tapi Tuan Xi tidak berniat bergerak. Long Jingguo juga menyipitkan matanya sedikit pada saat ini, tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan ini benar-benar kuat, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa memblokir pedang ini. Jika Chen Ping tidak bisa mengambil satu gerakan pun, maka tidak ada apa-apa. Perlu dikhawatirkan. Semua orang menatap Chen Ping, ingin melihat apakah Chen Ping bisa memblokir pedangnya. Dan sisik di tubuh Chen Ping bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, alih-alih menghindar, Chen Ping langsung menemui energi pedang Duda. Tinju cahaya suci. Teriak Chen Ping dengan marah, lalu meninju pedang di tangan Duda dengan keras. Ledakan. Cahaya putih yang menyilaukan menyala, dan semua orang secara naluriah menutup mata mereka. Segera setelah itu, mereka melihat pedang di tangan Duda mulai hancur, dan akhirnya berubah menjadi sedikit kekuatan spiritual dan langsung hanyut. Dan sisik di tubuh Chen Ping juga mulai rontok dan menghilang, akhirnya memperlihatkan ototnya yang sangat kencang. Kekuatan Chen Ping ini tampaknya jauh lebih kuat, kata Xing Jun dengan sedikit terkejut. Tuan Xi sedikit tersenyum, dengan ekspresi puas di wajahnya. Long Jingguo mengerutkan kening, ekspresi wajahnya sangat jelek, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yang juga agak tidak terduga adalah Zhu Zishan, yang hanya memiliki satu tangan saat ini, dan sedang melihat adegan Chen Ping dibunuh secara brutal dengan harapan. Namun pada awalnya, Zhu Zishan terkejut dengan kekuatan Chen Ping. Kakadu, apa yang terjadi? Dari sudut pandang Zhu Zishan, jika Duda bergerak, Chen Ping pasti akan mati. Duda mengabaikan Zhu Zishan, tetapi menyipitkan matanya dan menatap Chen Ping. Nak, kekuatanmu sangat bagus. Aku telah berkultivasi selama beberapa dekade, dan aku tidak pernah bertarung dengan siapapun dengan senang hati kecuali membunuh beberapa binatang buas. Hari ini, aku akan bertarung keras denganmu, dan menggunakan keterampilan yang akan membuatku tidak terbiasa. Sayang sekali, sayang sekali. Chen Ping memandang Duda, dan tiba-tiba menghela nafas beberapa kali. Bab 1403 Pemikiran Angan-angan. Duda mengerutkan kening, apa yang kamu minta maaf? Sayang sekali kamu telah berlatih selama beberapa dekade dan tidak pernah bertarung melawan siapapun. Hari ini adalah pertama kalinya kamu berkompetisi, tetapi kamu akan mati. Chen Ping berkata dengan datar. Hahaha, anak bodoh, kamu bisa saja berbicara kata-kata liar. Aku telah melihat orang-orang seperti kamu yang sangat suka berbicara kata-kata liar. Semakin kamu pandai berbicara, semakin tidak mampu kamu. Sepertinya saya berpikir tinggi dari kamu. Duda tertawa keras. Apakah kamu sangat memikirkanku? Kamu akan tahu setelah kamu bergerak. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Chen Ping. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya abu-abu, cahayanya tidak menyilaukan, tetapi membuat orang merasa takut. Setelah melihat pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping, mata Duda langsung berbinar. Pedang spiritual. Duda menghembuskan napas dengan cepat, aku tidak menyangka kamu memiliki pedang spiritual di tanganmu. Tidak heran kamu bisa berkultivasi ke tingkat ini pada usia yang begitu muda di tempat di mana energi spiritual habis. Itu sepertinya tubuhmu ada banyak harta. Pedang rohmu telah menjadi roh pedang. Sayang sekali harta seperti itu ada di tanganmu. Duda menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan kemudian melanjutkan, Nak, jika kamu bersedia menyerahkan pedang roh di tanganmu dan memberiku kristal naga di tubuhmu, aku dapat menghindarkanmu dari kematian dan tidak menginginkan nascenmu. Jiwa. Benarkah? Tanya Chen Ping. Tentu saja, aku seorang kultivator Nascen Soul yang bermartabat, bagaimana aku bisa membohongimu sebagai bocah? Melihat Chen Ping terguncang, Duda langsung menepuk dadanya dan berkata, Kakadu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidak jauh dari sana, Zhu Zishan sedikit cemas ketika mendengarnya, dia meminta Duda untuk membunuh Chen Ping, tetapi dia tidak ingin Duda membuat kesepakatan dengan Chen Ping. Diam, aku bukan pelayanmu, dan aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Duda menatap Zhu Zishan dengan tajam, yang membuat Zhu Zishan terlihat malu dan tidak berani berbicara. Nak, selama kamu berjanji padaku, aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, tapi aku juga bisa membawamu ke Pulau Penglai dan menerimamu sebagai murid. Tidak ada yang berani membunuhmu saat itu. Dengan bakatmu, kamu akan pasti sukses di masa depan.
Duda terus berjanji pada Chen Ping. Tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Ping terkekeh, meskipun Anda tidak menginginkan jiwa baru lahir saya lagi, tetapi saya menginginkan jiwa Anda masih ingin menerima saya sebagai murid. Anda telah berlatih selama beberapa dekade, tetapi Anda hanya seorang pembudidaya jiwa baru lahir yang hebat namun, kami telah berlatih kurang dari setahun, dan kami berdua adalah penggarap jiwa baru lahir yang hebat, apakah Anda layak menjadi tuan saya? Saya pikir Anda menderita angan-angan, Pak Tua. Jika Anda berlutut dan bersujud kepada saya sebagai guru, mungkin saya bisa mengajari Anda beberapa trik, sehingga Anda bisa berlatih lebih cepat. Kamu mencari kematian. Duda sangat marah mendengar kata-kata Chen Ping. Segera setelah itu, tubuh Duda mulai bertindak sebagai kekuatan tak berujung, dan kekuatan spiritual yang mengepul keluar dari tubuhnya dan mulai beredar di sekujur tubuhnya. Segenggam belati putih yang sangat kental terbentuk di sekitar Duda. Semua belati diarahkan ke Chen Ping, dan mereka membawa paksaan tanpa akhir. Tubuh Duda berkibar, dan dia tiba-tiba mengayun ke depan. Belati kental yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Chen Ping seperti hujan pedang. Chen Ping melihat hujan pedang yang luar biasa, dan tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Seni pedang 9 bayangan. Segera, tubuh Chen Ping perlahan menjadi transparan, seolah berubah menjadi hantu. Segera setelah itu, hantu itu menjadi jelas lagi, dan tidak jauh dari sana, Chen Ping yang lain muncul dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Hujan pedang turun dengan ganas di tubuh Chen Ping, tetapi Chen Ping tidak bereaksi sama sekali, tetapi Chen Ping yang lain memegang pedang pembunuh naga dan mengayunkannya dengan keras ke arah Duda. Merasakan kekuatan energi pedang, Duda mengerutkan kening, dan mundur dengan cepat, menghindari pukulan Chen Ping. Bab 1404 Esensi. Ketika Tuan Si melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba berbinar, dan ekspresi wajahnya agak terkejut. Chen Ping ini benar-benar mendapatkan inti dari seni pedang 9 bayangan. Aku tidak tahu petualangan macam apa yang dihadapi orang ini. Tuan Si bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Si, Chen Ping mempelajari ilmu pedang 9 bayangan dari Ichiro Watanabe. Tampaknya orang-orang dari desa pulau itu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Xing Jun mengira Tuan Si tidak tahu tentang ilmu pedang 9 bayangan Chen Ping. Di mana saya mempelajarinya, jadi saya katakan. Tapi Tuan Si tersenyum, seni pedang 9 bayangan dari Watanabe Ichiro hanyalah daun terakhir dari Kyongzi, bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan seni pedang 9 bayangan yang asli. Seni pedang, ini tidak lebih dari menyerahkan rangkaian ilmu pedang ini ke negara pulau, tetapi esensi sebenarnya dari ilmu pedang 9 bayangan diciptakan oleh Ouyang Feng, pendekar pedang nomor 1 di Gritsia, jadi bagaimana itu bisa menjadi benda negara pulau? Petik 2. Tuan Si menjelaskan kepada Xing Jun, baru kemudian Xing Jun mengerti bahwa teknik pedang 9 bayangan yang dipelajari oleh Ichiro Watanabe adalah sesuatu yang diturunkan oleh Daxia. Oke, ayo pergi. Tuan Si berjalan menuruni gunung dengan perlahan. Tuan Si, apakah Anda tidak melihat Chen Ping? Bagaimana jika? Xing Jun tidak mengerti mengapa Tuan Si pergi, bagaimana jika Chen Ping terbunuh? Tidak mungkin, anak ini lebih kuat dari yang saya bayangkan. Tuan Si tersenyum ringan, lalu bertanya kepada Xing Jun, bagaimana kabar keluarga Watanabe? Pemusnahan ada di perbatasan, dan sekarang saya jauh lebih jujur. Jawab Xing Jun. Ternyata selama ini keluarga Watanabe tidak pernah menyusahkan Chen Ping, bukan karena keluarga Watanabe menyerah, melainkan dihentikan oleh Tuan Si. Yah, kamu perlu lebih berhati-hati untuk mencegah keluarga Watanabe melompati tembok dengan tergesa-gesa dan menggunakan pembunuh emas gelap. Tuan Si mengingatkan Xing Jun. Saya akan memberi perintah. Xing Jun mengangguk. Tuan Si dan Xing Jun pergi, sementara Duda menatap Chen Ping dengan marah, dia tidak menyangka Chen Ping memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Duda menunjuk ke udara, seberkas cahaya langsung menembus kehampaan, dan kemudian lightsaber muncul di tangan Duda. Heavenly God Slash. Duda berteriak dengan marah, dan cahaya pedang yang tajam langsung diayunkan dari tangan Duda. Cahaya pedang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, panjangnya mencapai puluhan meter. Chen Ping tidak terburu-buru, pedang pembunuh naga di tangannya berdengung, dan aura haus darah terpancar dari bilah pedang pembunuh naga. Kekuatan naga terus dituangkan ke dalam tubuh pedang oleh Chen Ping. Seni pedang 9 bayangan, pedang pertama. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping miring ke atas, dan tiba-tiba ada angin kencang, dan aura pedang yang menakutkan melesat melintasi langit. Bum bum bum. Serangkaian ledakan terdengar, dan langit menjadi gelap untuk beberapa saat, serta matahari dan bulan menjadi gelap. Di bawah energi pedang Chen Ping, cahaya pedang sepanjang puluhan meter dan hancur berkeping-keping dan menghilang segmen demi segmen. Duda hanya merasa telapak tangannya terangkat karena shock, dan lightsaber di tangannya tinggal beberapa inci lagi. Duda sangat marah, lightsaber di tangannya melejit lagi, dan kemudian pedang itu bersinar sangat terang ke arah Chen Ping. Kali ini Duda tidak menahan tangannya, dan semua kekuatan spiritualnya meledak. Memegang pedang pembunuh naga, Chen Ping menghadapi Duda secara langsung. Keduanya berjuang untuk kekuatan spiritual di tubuh mereka. Kompetisi seperti itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Orang-orang yang tidak jauh dari situ tercengang saat melihatnya, mereka tidak menyangka kekuatan Chen Ping telah meningkat pesat.
Hanya dalam waktu singkat, mereka berdua telah melakukan tidak kurang dari 100 gerakan. Konsumsi energi spiritual yang sangat besar membuat Duda terengah-engah dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa berurusan dengan Chen Ping akan membuatnya sangat malu. Bab 1405 bermain denganmu. Apa, kehilangan kekuatanmu begitu cepat? Chen Ping tersenyum dingin. Nak, kamu lebih kuat dari yang kukira, tapi ini baru permulaan. Setelah Duda selesai berbicara, kakinya sedikit gemetar, dan kemudian aura yang terlihat dengan mata telanjang mulai mengalir deras. Kekuatan spiritual dalam tubuh Duda pulih sedikit demi sedikit, tetapi orang-orang di sekitarnya merasa bahwa udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Segera, kekuatan spiritual Duda pulih sepenuhnya, yang mengejutkan Chen Ping. Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan Duda, tetapi dia mampu sepenuhnya mengisi kekurangan kekuatan spiritual dalam waktu singkat. Saya melihat bahwa Duda sedang melantunkan kata-kata, matanya menatap seperti lonceng tembaga, dan segera di ujung pedang, ada semburan kecemerlangan, seolah-olah matahari kecil tiba-tiba keluar dari cahaya, dan mata orang-orang yang diterangi itu langsung tidak bisa membuka mata mereka. Saat mata Chen Ping kesurupan, dia merasakan embusan angin datang, secepat kilat. Chen Ping menoleh ke samping, kesejukan mengalir di wajah Chen Ping, dia bahkan merasakan dinginnya es di ujung pedang. Setelah meleset, Duda mengelak dan mundur, dan kecemerlangan mulai bersinar di ujung pedang lagi. Duda ini berencana menyerang Chen Ping pada saat Chen Ping kehilangan penglihatannya. Pada saat ini, Chen Ping melihat bahwa Duda ingin mengulangi trik yang sama, dan dia menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi pedang hijau langsung memotong ke arah Duda, memaksa Duda untuk menghindar, dan memotongnya dari melakukan teknik lagi. Chen Ping memandang Duda dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, meskipun Duda ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya, dia juga memiliki keterampilan mantra, yang membuatnya begitu kuat. Tidak semua biksu tahu cara menggunakan mantra. Keterampilan mantra sudah sangat langka di bumi ini. Karena cara mengolah keabadian sudah lazim, dan para penyihir perlahan menurun, sangat sedikit orang yang berlatih mantra lagi. Pada akhirnya, ketika aura habis, banyak orang mengingat mantra sebelumnya dan ingin mempelajarinya lagi, hanya untuk menyadari bahwa mantra tersebut tampaknya telah menghilang dari dunia ini, dan hanya ada sedikit mantra tingkat lanjut yang tersisa di dunia. Apa yang digunakan Duda juga merupakan teknik, dan kecemerlangan di ujung pedang tidak dihasilkan oleh kekuatan spiritual tubuh. Mantra membutuhkan kekuatan mental, dan hanya kekuatan spiritual yang dapat mengaktifkan mantra. Duda akan membandingkan mantra dengan Chen Ping. Jika kamu ingin membandingkan keahlianmu denganku, maka aku akan bermain denganmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naganya. Segera setelah Chen Ping menyatukan jari-jarinya, cahaya keemasan berkedip di ujung jari. Satu jari. Dengan jari yang tajam ke bawah, seberkas cahaya spiritual langsung menuju ke dada Naduda, selama jari ini mengenai pasti akan menembus lubang besar di tubuh Naduda. Tapi Duda ini jelas juga seorang veteran kompetisi, dengan pengalaman dan daya tanggap yang sangat kuat. Saat Chen Ping bergerak, sisi Duda, diikuti embusan angin palem, bertiup ke arah Chen Ping. Melihat ini, sosok Chen Ping berkedip, dan beberapa Chen Ping yang identik muncul dalam sekejap. Masing-masing terlihat sangat nyata, yang membuat Duda mengerutkan kening. Pada saat Duda tertegun, Chen Ping sudah tiba di belakang Duda. Segera setelah dia meninju, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tinjunya, Duda merasakan bahaya di belakangnya, dan bulu kuduknya berdiri seketika. Ledakan. Duda dipukul keras di punggung oleh Chen Ping, dan Duda terhuyung-huyung dan bergegas keluar, hampir jatuh ke tanah. Pukulan ini membuat wajah Duda menjadi sangat jelek. Nak, kamu harus mati hari ini. Duda meraung marah, dengan niat membunuh yang kuat naik ke langit. Segera setelah itu, seluruh tubuh Duda diselimuti cahaya redup, lalu dia meninju Chen Ping. Tanpa rasa takut, Chen Ping juga menyapanya dengan pukulan. Ledakan. Bab 1406 mati lebih cepat. Chen Ping terkena pukulan Duda, dan pukulan Chen Ping juga mengenai Duda dengan keras. Mereka berdua mulai bertarung dengan hidup mereka. Tapi siapa tahu, Chen Ping meninju Duda, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi kekuatan balasan yang sangat besar terpancar dari Duda secara instan, dan langsung membuat Chen Ping terbang. Tubuh Chen Ping seperti bola meriam, dan menghantam tanah dengan keras, membuat lubang yang dalam di tanah. Kakadu, kerja bagus, bunuh dia. Melihat ini, Zhu Zishan berteriak kegirangan. Semua orang menggelengkan kepala, mengetahui bahwa Chen Ping dikutuk kali ini. Long Jingguo menyipitkan matanya, Chen Ping, kamu masih terlalu muda. Dari sudut pandang semua orang, Chen Ping pasti akan mati hari ini. Dengan pukulan barusan, kekuatan mereka berdua dinilai. Duda tidak terluka, tapi Chen Ping dikirim terbang, hasilnya sudah diputuskan. Chen Ping, aku akui kamu jenius, tapi sayangnya di dunia ini, jenius tidak pernah berumur panjang. Duda melangkah maju, menatap Chen Ping di lubang yang dalam, dan berkata dengan dingin. Chen Ping bangkit, mengertakkan gigi dan menatap Duda, dan melesat lagi, langsung menuju Duda.
Tinju emas menyelimuti Duda dalam sekejap dengan kekuatan penghancur. Kali ini, Duda benar-benar tersenyum, tidak mengelak atau mengelak. Ledakan. Terdengar ledakan keras lainnya, Chen Ping memukul Duda dengan tinjunya, tetapi dia sangat terkejut dengan serangan balik yang sangat besar sehingga dia memuntahkan darah dan jatuh ke belakang. Duda melihat keadaan menyedihkan Chen Ping, dan segera tertawa terbahak-bahak. Haha, Chen Ping, biarkan aku melihat seberapa banyak kekuatan yang masih kamu miliki, teruskan. Tawa Duda penuh sarkasme, dan Zhu Zishan juga memiliki senyum sinis di wajahnya. Saat semua orang melihat pemandangan ini, beberapa dari mereka sudah mulai bubar. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan. Awalnya, kupikir Chen Ping bisa mengikuti gerakan Duwang, tapi aku tidak menyangka Duwang sengaja membiarkan Chen Ping itu. Duda sudah sangat kuat beberapa dekade yang lalu, dan sekarang dia telah pensiun selama beberapa dekade, jadi bagaimana Chen Ping bisa menjadi lawannya? Sayang sekali, jika Chen Ping ini bisa lebih bijaksana, dia tidak akan direduksi menjadi titik ini. Semua orang berdiskusi, dan beberapa orang sudah pergi lebih awal. Chen Ping mengerutkan kening dan menatap Duda, dan mengeluarkan pedang pembunuh naga dengan satu tangan. Menghadapi pedang pembunuh naga Chen Ping, Duda sama sekali tidak gugup, dan masih memiliki senyum mengejek di wajahnya. Chen Ping tetap diam, menginjak kakinya dengan ringan, tubuhnya langsung naik ke langit, dan pedang pembunuh naga di tangannya juga menebas. Energi pedang yang mengepul datang sangat banyak, seolah-olah itu meruntuhkan seluruh kehampaan. Energi pedang melonjak ke langit, dan galaksi berguncang. Menghadapi energi pedang yang mengepul, senyum di wajah Duda akhirnya menghilang, tapi dia tetap tidak mengelak. Dentang. Pedang Chen Ping menebas tubuh Duda, mengeluarkan suara yang tajam. Tapi Duda tidak terluka, tapi Chen Ping, tubuhnya sepertinya dipotong oleh senjata tajam, noda darah yang dalam muncul di dadanya, dan dia terbang terbalik dalam sekejap. Bekas luka di dada Chen Ping cukup dalam untuk melihat tulangnya, dan darah terus mengalir keluar, yang bisa dibilang mengejutkan. Hahaha, aku tidak menyangka anakmu berani menggunakan senjata tajam, jadi kamu akan mati lebih cepat. Duda mencibir. Chen Ping melihat luka di dadanya dan menyingkirkan pedang pembunuh naga, dia sepertinya mengerti sesuatu. Setiap serangan akan dilawan oleh Duda, dan cedera pedang kali ini jelas disebabkan oleh pedang yang baru saja diayunkan. Sekarang Chen Ping memukul dirinya sendiri, semakin keras dia, semakin kuat kejutannya. Chen Ping tidak menyangka Duda bisa menggunakan mantra aneh seperti itu, jadi Chen Ping merasa sedikit rumit. Bab 1407 terlalu lemah. Haha, Chen Ping, kupikir kamu masih bisa melarikan diri hari ini. Aku akan memenggal kepalamu hari ini, menggantungnya di gerbang Persatuan Seni Bela Diri, dan memberitahu dunia, biarkan mereka melihat nasib melawan Persatuan Seni Bela Diri. Melihat Chen Ping terluka parah, Zhu Zishan tertawa penuh kemenangan. Chen Ping mengabaikan Zhu Zishan, tetapi menatap Duda, dan tiba-tiba menyeringai. Duda terkejut, kamu akan mati, namun kamu masih bisa tertawa. Mati, siapa bilang aku akan mati? Dengan kemampuan kecilmu, aku tidak bisa membunuhku. Aku telah melihat kemampuan sihirmu, jadi secara alami aku punya cara untuk menghancurkan jalanmu. Chen Ping berkata dengan datar. Chen Ping, bahkan jika kamu melihat cara teknikku, jadi apa? Bisakah kamu benar-benar merusak teknikku? Duda tidak percaya bahwa Chen Ping memiliki kemampuan seperti itu. Jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu bisa mencoba. Kata Chen Ping, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di matanya, diikuti oleh gelombang kesadaran spiritual, menyerang Duda. Karena kekuatan apapun akan dilawan oleh mantra Duda, Chen Ping berencana menggunakan kesadarannya untuk menyerang dan secara langsung memotong kekuatan spiritual Duda selama tidak ada kekuatan mental, mantra kuat Duda tidak akan dapat bekerja. Kamu melebih-lebihkan kekuatanmu, dan kamu berani menyerangku dengan kekuatan mental. Dengan sedikit kekuatan mentalmu, bagaimana kamu bisa mengguncangku? Duda tidak menganggapnya serius, dan menurutnya tidak ada orang yang bisa mengungguli dia dalam hal pencapaian keterampilan. Jika seseorang memiliki pencapaian tinggi dalam teknik, ia harus memiliki kekuatan mental yang kuat, itu sudah pasti. Jadi Duda sama sekali tidak takut dengan serangan mental Chen Ping, dan dia bahkan ingin menggunakan ini untuk secara langsung mengubah Chen Ping menjadi demensia. Kesadaran Chen Ping menyelimuti Duda, dan kemudian memasuki pikiran Duda dalam sekejap. Saat kesadaran Chen Ping masuk, cahaya keemasan melintas di benak Duda, langsung memotong kesadaran Chen Ping. Duda memasang senyum dingin di wajahnya, kekuatan mental ini terlalu lemah. Namun sebelum Duda selesai berbicara, senyuman tiba-tiba membeku di wajahnya. Karena dia merasa bahwa kekuatan mental yang luar biasa terus mengalir ke pikirannya, seperti tsunami, melonjak tanpa henti. Kekuatan mental yang kuat dan melonjak semacam ini membuat pikiran Duda menjadi lamban, dia mati-matian melawan, tetapi kekuatan mentalnya tampak tidak berarti di depan lautan luas ini. Chen Ping memandang Duda yang lamban, dengan seringai di sudut mulutnya, jika Duda tidak membencinya di awal, akan sangat sulit baginya untuk menyerang otak Duda nanti. Memanfaatkan kesempatan itu, Chen Ping melompat ke depan Duda dalam sekejap, lalu meninjunya.
Tetapi pada saat ini, Duda jatuh ke dalam keadaan lamban, seolah-olah dia tidak melihat Chen Ping. Di sela-sela nafas, pukulan Chen Ping sudah mencapai Duda. Melihat Chen Ping berani menyerang dan Duda tetap tidak bergerak, Zhu Zishan mencibir. Huff, Chen Ping, bahkan jika kamu mencoba yang terbaik, kamu tidak ingin menyakiti saudara Du sedikit pun. Zhu Zishan saat ini tidak tahu bahwa bukan karena Duda tidak mengelak, tetapi jatuh ke dalam kelesuan yang singkat. Ledakan. Tinju emas Chen Ping muncul di depan mata Duda. Pada saat ini, Duda memalingkan matanya dan bangun. Setelah merasakan kekuatan tinju Chen Ping, Duda langsung berkeringat dingin. Dia secara naluriah ingin bersembunyi, tetapi sudah terlambat. Chen Ping meninju dada Duda dengan keras, dan pukulan ini langsung membuat lubang berdarah besar di dada Duda. Tubuh Duda terbang terbalik, dan jatuh dengan keras ke tanah, dengan rasa sakit di wajahnya. Zhu Zishan tercengang, dan menatap Duda dengan tidak percaya. Dia berpikir bahwa pukulan ini, seperti barusan, akan membuat Chen Ping terbang, tetapi Duda yang tidak ingin terbang. Dan lubang berdarah di dada Duda tampak menakutkan. Bab 1408, Pembohong. Duda bangun dengan susah payah, melihat luka di dadanya, dan tiba-tiba tersenyum dingin. Chen Ping, kamu dan aku sama-sama Nas Chen Sol, kamu harus tahu kebenaran bahwa Nas Chen Sol itu abadi, dan tubuhnya abadi, kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Kalau begitu mari kita coba. Mata Chen Ping sedikit menyipit, dan tubuhnya melompat lagi. Melihat hal ini, Duda langsung merapalkan mantra, mencoba menghadang serangan Chen Ping, namun sesaat setelah dia merapalkan mantra, pikirannya tiba-tiba menjadi bingung lagi, membuat kepala Duda terbelah karena sakit kepala seketika. Baru saja, serangan spiritual Chen Ping langsung melukai otak Duda, dan Duda tidak bisa melakukan mantra sama sekali. Duda kembali sadar dan ingin menyegarkan diri, mengumpulkan kekuatan spiritualnya, dan memblokir Chen Ping, tetapi sudah terlambat. Chen Ping datang ke depan Duda, langsung memasukkan cakarnya ke dada Duda, lalu meraba-raba dengan telapak tangannya di dada Duda, dia ingin meraih Nas Chen Sol Duda. Wajah Duda menjadi sangat jelek, dan rasa sakit yang parah membuatnya sangat mengerikan. Adegan tragis ini langsung mengejutkan semua orang, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. Melihat hal tersebut, Zhu Zishan yang tidak jauh dari situ merasakan hawa dingin di hatinya, lalu berbalik dan lari. Saat ini, Chen Ping tidak punya waktu untuk memperhatikan Zhu Zishan, tetapi meraih Nas Chen Sol Duda, yang setara dengan meraih gerbang kehidupan Duda. Tidak mau. Teriak Duda putus asa. Anda harus tahu bahwa tidak mudah baginya untuk berkultivasi ke alam jiwa yang baru lahir, jika Chen Ping benar-benar menghancurkan jiwa yang baru lahir, bahkan jika dia tidak membunuhnya, maka tidak ada artinya baginya untuk hidup. Kamu ingin memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat. Chen Ping menarik keras dan langsung merobek Nas Chen Sol Duda. Nas Chen Sol Duda hanya sedikit lebih besar dari ibu jari. Melihat alasan kecil itu, Chen Ping memasukkannya ke dalam sakunya dalam sekejap. Banyak orang menonton adegan ini dari kejauhan, meskipun mereka tidak tahu apa yang berpura-pura menjadi Chen Ping, mereka semua terkejut. Kalau begitu Chen Ping benar-benar iblis. Apakah dia baru saja merobek jantungnya dan memasukkannya ke dalam sakunya? Mengerikan, aku tidak menyangka Chen Ping begitu kejam. Lupakan saja, jangan memprovokasi orang ini di masa depan. Melihat adegan berdarah ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Nas Chen Sol Duda menghilang, dan aura di tubuhnya langsung merana, dan dia menatap Chen Ping dengan wajah memohon. Tolong, kembalikan Nas Chen Sol kepadaku, dan aku bisa menjadikanmu Raja Pulau Penglai. Duda memohon Chen Ping untuk mengembalikan Yuan Ying kepadanya. Dan Chen Ping mencibir, saya tidak tertarik pada raja manapun, saya hanya tahu bahwa siapapun yang menyinggung saya akan dihukum. Ketika Duda mendengarnya, wajahnya langsung pucat pasi, dan dia tahu bahwa dia tidak akan selamat. Zhu Zishan, kamu pembohong. Duda meraung marah, seteguk darah tiba-tiba keluar, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Saat dia meninggal, mata Duda terbuka, dan dia tidak beristirahat dengan tenang. Dia tidak mau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang membuatnya serakah dan menginginkan harta karun di Chen Ping, tapi dia berakhir seperti ini. Melihat kematian Duda, ekspresi banyak orang menjadi sangat rumit. Ketika Chen Ping melihat orang-orang tidak jauh, tidak ada yang berani mengikuti Chen Ping untuk melihat langsung ke arah mereka, dan buru-buru kabur. Pada saat ini, wajah Long Jingguo sangat jelek. Chen Ping membunuh Duda, yang berarti akan ada banyak variabel dalam persidangan keluarga Long karena partisipasi Chen Ping. Pada saat ini, Long Jingguo merasakan niat membunuh, dan buru-buru mendongak, dan menemukan bahwa Chen Ping sedang menatapnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Long Jingguo buru-buru menoleh ke belakang, lalu buru-buru masuk ke mobil dan pergi. Tadi ada banyak suara, tapi sekarang tidak ada siapa-siapa, hanya tubuh Duda yang tergeletak di tanah dengan dingin. Zhu Zishan, kurasa aku tidak bisa mengampunimu. Chen Ping menyipitkan matanya sedikit, lalu mengeluarkan Nas Chen Sol dari tangannya. Melihat Nas Chen Sol yang sebening kristal, Chen Ping memutuskan untuk mencari tempat untuk menyempurnakan dan menyerap Nas Chen Sol terlebih dahulu. Bab 1409 Musuh Kuat. Keluarga Naga.
Setelah Long Jingguo kembali ke rumah, ekspresinya menjadi sangat jelek. Chen Ping bertengkar dengan Duda, yang membuat Long Jingguo khawatir. Ayah, ada apa denganmu? Melihat wajah sedih Long Jingguo, Long Xiao datang dan bertanya. Long Jingguo menatap Long Xiao, pada saat ini, tubuh Long Xiao hampir pulih, dan tubuh yang ditutupi jubah hitam juga memiliki otot yang kuat. Xiaoer, untuk persidangan ini, Tuan Si secara pribadi memanggil Chen Ping itu untuk berpartisipasi. Long Jingguo berkata kepada Long Xiao. Ketika Long Xiao mendengar ini, dia segera menunjukkan kegembiraan, bagus sekali, hanya atas nama persidangan, aku membunuh Chen Ping itu secara langsung dan menyerap kekuatannya. Xiaoer, jangan remehkan Chen Ping itu, sekarang. Chen kekuatan Ping telah meningkat pesat, dan bahkan Zhu Zishan dipotong oleh Chen Ping. Da, yang menghilang selama beberapa dekade hari ini, bertarung dengan Chen Ping, dan aku melihat Chen Ping memberikan Duda bunuh dia, metodenya adalah sangat kejam. Jika Chen Ping juga pergi ke persidangan ini, saya khawatir Anda tidak akan menjadi lawannya. Long Jingguo mengungkapkan kekhawatirannya. Mendengar ini, ekspresi Long Xiao juga menjadi serius, dia tidak menyangka kekuatan Chen Ping akan mencapai ketinggian yang mengerikan dalam waktu sesingkat itu. Setelah beberapa saat, Long Xiao berkata, Ayah, persidangan ini diadakan oleh keluarga panjang kami, jadi kami dapat mengontrol siapapun yang berpartisipasi, kami dapat melakukan ini. Long Xiao membisikkan beberapa kata di telinga Long Jingguo, mata Long Jingguo menyala berdiri, dan kemudian dia mengangguk, oke, aku akan segera menghubungi. Meskipun Chen Ping sangat kuat, dia bukan tandingan 4 dengan 2 tinju. Setelah berbicara, Long Jingguo bangkit dan pergi dengan cepat. Dan mata Long Xiao itu berkilat dengan niat membunuh, Chen Ping, kali ini aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kyoto, Persatuan Seni Bela Diri. Zhu Zishan melarikan diri karena malu, terengah-engah, hati sudah sangat marah. Sekarang bahkan Duda bukan tandingan Chen Ping, siapa lagi yang bisa dia temukan untuk membunuh Chen Ping? Pemimpin Zhu, kembali begitu cepat. Aku ingin tahu bagaimana pertempurannya. Ningzi bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Zhu Zishan yang kembali dengan panik. Apakah kamu masih perlu bertanya? Jika Chen Ping itu sudah mati, aku akan membawa kepalanya ketika aku kembali. Zhu Zishan menghitung dengan marah. Dia menumpahkan semua amarahnya pada Ningzi. Hanya saja Ningzi tidak marah, tetapi terus tertawa dan berkata, saya harap pemimpin tidak berkecil hati. 4 master yang dilatih oleh aliansi seni bela diri kita dapat diberangkatkan sekarang, jadi Chen Ping tidak akan dapat melompat selama beberapa hari. Mendengar Ning Zi berbicara tentang 4 master yang dilatih oleh aliansi seni bela diri, mata Zhu Zishan tiba-tiba berbinar, ya, bagaimana saya bisa melupakan mereka? Kali ini, mereka berempat akan pergi ke persidangan yang diadakan oleh keluarga panjang, dan bahwa Chen Ping juga akan berpartisipasi, dan di lokasi persidangan, hidup dan mati akan bergantung pada takdir. Kata Ningzi sambil mencibir. Setelah Zhu Zishan mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak, kesuraman di wajahnya tersapu, dan dia terlihat lebih enak dipandang ketika dia melihat Ningzi. Pemimpin, patriark keluarga panjang, tolong temui saya. Pada saat ini, seorang anggota aliansi seni bela diri masuk ke dalam laporan. Apa yang Long Jingguo cari untukku saat ini? Zhu Zishan sedikit mengernyit. Pada saat ini, Ningzi sedikit memalingkan matanya, pemimpin, jika tebakanku benar, maka Long Jingguo pasti ada di sini untuk berdiskusi denganmu bagaimana menghadapi Chen Ping. Keluarga Long juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap Chen Ping. Terutama Long Xiao pernah dipukuli langsung menjadi orang yang tidak berguna oleh Chen Ping, keluarga Qiyu Long ini pasti akan melaporkannya. Dan hari ini ketika Chen Ping mengalahkan Duda, Long Jingguo juga harus menyadari bahayanya, jadi dia datang ke berdiskusi dengan pemimpin untuk menangani hal-hal bersama Chen Ping. Saya harus mengatakan bahwa Ningzi sangat bijaksana dan licik. Hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Orang ini menyembunyikan emosi dan amarahnya, dan dia akan menjadi musuh berat Chen Ping di masa depan. Bab 1410 Kerjasama. Zhu Zishan memandang Ningzi dengan heran, dia tidak berharap Ningzi menganalisis masalah ini dengan jelas dan logis di usia yang begitu muda. Bawa Long Jingguo masuk. Zhu Zishan ingin melihat apakah Long Jingguo mengikuti apa yang dikatakan Ningzi dan datang untuk mendiskusikan tindakan balasan dengannya. Segera, Long Jingguo masuk, dan ketika dia melihat Ningzi, dia sedikit mengernyit. Ningzi langsung menangkap perubahan ekspresi Long Jingguo, jadi dia mengikuti Zhu Zishan dan berkata, pemimpin, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya pergi dulu. Ningzi hendak mundur, tetapi dihentikan oleh Zhu Zishan, wakil pemimpin Ning, kamu juga anggota Persatuan Seni Bela Diri sekarang, duduk di samping dan dengarkan. Setelah selesai berbicara, Zhu Zishan berkata kepada Long Jingguo, Tuan Lama, saya tidak tahu apa yang Anda cari. Apa yang bisa saya lakukan? Melihat sikap Zhu Zishan, Long Jingguo mencibir di dalam hatinya. Baru saja dia melihat Zhu Zishan melarikan diri dengan matanya sendiri, tapi sekarang dia berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Tapi kali ini, Long Jingguo memiliki gunung meminta berkah, jadi dia hanya bisa dengan hormat mengatakan, pemimpin Zhu, kali ini saya di sini untuk membahas urusan Chen Ping dengan pemimpin Zhu.
Tentang Chen Ping. Zhu Zishan berpura-pura tidak tahu apa-apa, dia mengerutkan kening dan berkata, ada apa dengan Chen Ping? Xiaoer mengikuti kebencian Chen Ping, jika Chen Ping juga pergi untuk berpartisipasi dalam persidangan, keduanya pasti akan bertarung. Ayo. Hari ini, Chen Ping kekuatannya terlalu kuat, Xiaoer saya mungkin bukan lawannya, jadi saya ingin memberitahu pemimpin Zhu bahwa ketika saatnya tiba, kami akan bersatu dan membunuh Chen Ping bersama selama persidangan. Ini akan baik untukmu dan saya, dan membunuh Chen Ping di tempat persidangan, bahkan jika itu adalah Tuan Xi, tidak ada cara untuk menyalahkannya. Long Jingguo berkata langsung kepada Zhu Zishan. Zhu Zishan menatap Ningzi dengan kaget, dia tidak menyangka tebakan Ningzi benar. Patriark Long, aku tidak bertanya tentang saranmu. Saat itu, aku akan membiarkan 4 master dari aliansi seni bela diri kita bergabung dengan Long Xiao untuk menangani Chen Ping. Zhu Zishan mengangguk dan berkata. Pemimpin Zhu, Chen Ping itu penuh trik. Jika hanya beberapa junior, aku khawatir aku tidak akan bisa berurusan dengan Chen Ping itu. Long Jingguo menatap Zhu Zishan, berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, jangan katakan padaku pemimpin Zhu tidak ingin membunuhnya sendiri. Bagaimana dengan Chen Ping? Dia membuatmu kehilangan lenganmu. Setelah mendengar ini, kemarahan Zhu Zishan naik. Saya memikirkannya, saya tidak sabar untuk menguliti pria itu Chen Ping sendiri. Lebih, jika saya pergi, maka Chen Ping akan terlalu takut untuk pergi. Long Jingguo tersenyum sedikit. Pelatihan diadakan oleh keluarga panjang saya. Apakah Anda bisa pergi atau tidak, bukan masalah keluarga panjang saya. Selain itu, saya bisa biarkan pemimpin Zhu bersembunyi secara diam-diam. Setelah kapal melaut, pemimpin Zhu akan muncul. Pada saat itu, bahkan jika Chen Ping tahu tidak ada tempat untuk melarikan diri. Mata Zhu Zishan berbinar, dan dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Oke, ini ide yang bagus, ketika saatnya tiba, bunuh Chen Ping dan lempar dia ke laut, bahkan jika dia adalah reinkarnasi peri, saya pikir lihat ke laut, dia masih dibangkitkan seperti ini. Zhu Zishan tahu bahwa Chen Ping adalah seorang kultivator abadi dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki tubuhnya. Ketika saatnya tiba, dia akan langsung membuang Chen Ping ke laut. Bahkan jika Chen Ping sedang memperbaiki tubuhnya, dia tidak akan mengalami masalah sama sekali tidak berguna, Chen Ping hanya bisa dikubur di dasar laut. Karena pemimpin Zhu setuju, maka aku akan bersiap-siap. Kita akan berangkat tepat waktu dalam 2 hari. Melihat Zhu Zishan setuju, Long Jingguo berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah Long Jingguo pergi, Zhu Zishan dalam suasana hati yang baik, hahaha, kali ini, Chen Ping tidak bisa melarikan diri. Ningzi menatap Zhu Zishan yang tertawa, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, dan binar di matanya cahaya suram terpancar, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Bab 1411 Apakah kamu takut padaku? Dalam perjalanan ke lembah orang jahat, Chen Ping bergerak cepat. Dia ingin menemukan tempat yang aman untuk memurnikan Nas Chen Sol sesegera mungkin, dan akhirnya dia memilih untuk pergi ke Valley of the Weak. Lagi pula, memurnikan Nas Chen Sol tidak dapat diselesaikan dalam semalam, dan kebetulan Four Evil pria bisa melindunginya. Tapi saat Chen Ping meninggalkan batas ibu kota, tiba-tiba seseorang di depan menghalangi jalannya. Melihat orang yang berdiri di depannya, Chen Ping langsung terlihat tak berdaya. Kapten Xing, kebetulan sekali. Bisakah aku bertemu denganmu di sini? Chen Ping melangkah maju dan berkata kepada Xing Jun. Chen Ping, ini bukan koleksi. Aku di sini untuk menunggumu. Xing Jun berkata dengan ringan. Menungguku. Chen Ping tampak terkejut, apa yang kamu tunggu? M.Fotu, LA. Puan Xi menyambut Anda. Xing Jun berkata kepada Chen Ping. Apa yang bisa saya lakukan? Chen Ping bertanya dengan hati-hati. Kalau begitu aku tidak tahu. Puan Xi memintaku menunggumu di sini. Setelah melihatmu, aku akan mengundangmu kembali. Xing Jun merentangkan tangannya dan berkata. Chen Ping ragu-ragu, dan akhirnya berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya tidak punya waktu untuk bertemu Tuan Xi, Anda kembali dan katakan padanya, jangan paksa saya pergi, dan kunci saya lagi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melompat ke depan, keluar lebih dari 10 meter dalam sekejap, lalu berlari ke depan dengan cepat. Chen Ping tidak akan menemui Tuan Xi, dia tidak punya waktu sekarang, dia perlu memperbaiki Yuanying secepat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat akhir tahun sudah dekat, Chen Ping masih belum bisa menyelamatkan Su Yuqi dan ibunya, jadi dia sangat cemas. Hei, hai. Melihat Chen Ping tiba-tiba kabur, Xing Jun buru-buru mengejarnya. Tapi saat Chen Ping berlari dalam jarak tertentu, dia merasakan aura besar datang ke arahnya, yang membuat tubuh cepat Chen Ping berhenti dalam sekejap. Chen Ping kaget, dia tidak tahu siapa pemilik aura besar ini. Jika dia bisa membuat dirinya tidak bisa bergerak 1 inci pun dengan mengandalkan auranya sendiri, maka kekuatan lawan pasti tak terduga. Tepat ketika Chen Ping terlihat gugup, seolah-olah sedang menghadapi musuh, dia melihat seorang pria parubaya dengan jas dan kacamata berjalan ke arahnya. Orang ini adalah Tuan Xi. Apakah kamu begitu takut melihatku? Tuan Xi bertanya pada Chen Ping dengan senyum di wajahnya. Apa yang aku takutkan? Aku hanya punya hal penting. Chen Ping menghindari matanya. Sejak Tuan Xi mengungkapkan kekuatannya, Chen Ping memang sedikit khawatir saat melihatnya.
Lagi pula, jarak kekuatan antara dia dan Tuan Xi terlalu besar. Jika dia melambaikan tangannya, Chen Ping mungkin akan mati. Hal penting, apakah kamu tidak terburu-buru untuk menyempurnakan Nas Chen Sol itu? Kamu dapat menyempurnakan Nas Chen Sol itu kapan saja, tetapi kesempatan yang aku temukan untukmu tidak boleh dilewatkan. Tuan Xi menjelaskan sedikit perhitungan Chen Ping dalam satu kata. Kesempatan apa? Chen Ping sedikit terkejut, lalu bertanya. Pada saat ini, Xing Jun mengejarnya dengan terengah-engah. Tuan Xi, tebakan Anda benar, anak ini sebenarnya tidak ingin melihat Anda, dan bahkan menerobos dan melarikan diri. Tuan Xi tersenyum, dan kemudian berkata kepada Chen Ping, keluarga panjang akan mengadakan persidangan dalam 2 hari, dan saya telah mendaftarkan Anda untuk itu. Percobaan. Chen Ping mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak, aku tidak akan melakukan percobaan apapun, itu membosankan. Chen Ping tidak ingin membuang waktu untuk melakukan beberapa percobaan, yang terpenting adalah menyempurnakan Nas Chen Sol dalam waktu sesingkat mungkin. Jangan buru-buru menolakku, tidakkah kamu ingin mendengar di mana persidangannya? Tuan Xi berkata. Di mana itu? Chen Ping bertanya. Pulau Longlok. Ketika Tuan Xi mengucapkan kata-kata Suolongdao, Chen Ping terkejut. Itu tidak benar, apalagi yang bisa dicoba di Pulau Suolong sekarang. Sekarang sudah menjadi pulau biasa untuk pariwisata. Chen Ping penuh dengan keraguan. Bab 1412 Jangan menyesal. Ada juga peninggalan di Pulau Suolong. Keluarga panjang membuat masalah besar kali ini dan menggunakan Pulau Suolong sebagai tempat percobaan. Itu adalah kejadian langka dalam 1000 tahun. Sangat jarang kamu tidak ingin pergi ke Pulau Suolong. Aku ingat Pulau Suolong masih menjadi perhatianmu. Tuan Xi tersenyum ringan. Chen Ping terdiam, karena Pulau Suolong membawa terlalu banyak barang untuk Chen Ping. Selain itu, Xiaoru telah dibekukan di Pulau Suolong selama ini, tetapi Chen Ping mengikuti Ning Zi ke Pulau Suolong setelah mendapatkan kristal naga Yanlong. Chen Ping mencari Xiaoru, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Pemandangan di seluruh pulau telah berubah, jadi Chen Ping tidak dapat lagi menemukan di mana Xiaoru berada, tetapi Chen Ping tidak pernah melupakannya, dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk menyelamatkan Xiaoru. Setelah beberapa menit hening, Chen Ping menggertakkan giginya, oke, saya berjanji untuk pergi ke sini untuk persidangan. Memanfaatkan percobaan ini, Chen Ping pergi ke pulau untuk mencari Xiaoru untuk melihat apakah dia dapat menemukannya. Karena kamu setuju, kembalilah bersamaku. Setelah Tuan Xi selesai berbicara, dia mengulurkan tangan ke Chen Ping, beri aku jiwa yang baru lahir, dan aku akan menyimpannya untukmu. Chen Ping mengatupkan tangannya erat-erat di depan dadanya, lalu menggelengkan kepalanya. Nas Chen Sol ini adalah sumber daya paling berharga bagi Chen Ping, bagaimana mungkin dia memberikannya begitu saja kepada orang lain? Melihat Chen Ping seperti itu, Tuan Xi tersenyum, tidak apa-apa jika Anda tidak memberikannya, tetapi jika orang lain mengambilnya, Anda tidak menyesalinya. Aku tidak akan menyesalinya. Chen Ping berkata dengan tegas. Tuan Xi tidak mengatakan apa-apa, tetapi sekelompok orang kembali ke Kyoto. Waktu berlalu, dan 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, banyak orang berkumpul di alun-alun tertentu di Kyoto. Kali ini, pelatihan yang diadakan oleh keluarga panjang jauh lebih banyak daripada yang diadakan oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Lagi pula, pelatihan pengalaman yang diadakan oleh Asosiasi Seni Bela Diri hanya untuk pemilihan kandidat dari keluarga sekte yang berpartisipasi dalam Asosiasi Seni Bela Diri. Pada saat itu, Ning Zi dan Dong Jiahao juga belajar banyak melalui hubungan Zhu Zishan, tetapi mereka tidak bisa memenangkan tempat percobaan bayi. Tapi kali ini keluarga panjang memegangnya secara berbeda, semua keluarga sekte dapat memilih anak-anak mereka untuk berpartisipasi, tetapi Wu Zong adalah yang memiliki kekuatan paling rendah. Saat ini, Chen Ping menemukan bahwa generasi muda juga penuh bakat, tetapi banyak orang tidak suka menunjukkan wajah mereka. Adapun daftar Xiao Yao, master yang dapat diberi peringkat di dalamnya adalah semua orang yang suka pamer. Chen Ping. Tepat ketika Chen Ping hendak melihat apakah dia mengenal seseorang, dia mendengar seseorang memanggilnya. Jadi Chen Ping menoleh untuk melihat dan menemukan 3 orang seusianya berjalan ke arahnya. Salah satu pemimpin sudah berada di ranah Markis Wu, dan aura di tubuhnya tidak disembunyikan, hanya diekspos seperti ini. Chen Ping memandangi ketiga orang itu dan menemukan bahwa mereka sama sekali tidak mengenal satu sama lain, jadi dia bertanya kepada pemimpinnya, apakah Anda mengenal saya? Tentu saja, kamu terkenal sekarang. Ada beberapa orang di dunia seni bela diri di Kyoto yang tidak mengenalmu. Pemimpin itu tersenyum tipis. Apa yang dikatakan Chen Ping sedikit memalukan, dan Chen Ping tidak ingin menjadi begitu terkenal, tetapi orang selalu membuat masalah untuknya. Chen Ping tidak tahu mengapa orang-orang ini datang, dan ketika dia tidak tahu harus berkata apa, dia tiba-tiba menemukan seorang kenalan, jadi dia buru-buru mengejarnya. Kakak Dong. Chen Ping menepuk bahu Dong Jiahao. Dong Jiahao berbalik dan melihat bahwa itu adalah Chen Ping, dan dia langsung terkejut, Kakak Chen Ping, apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam persidangan? Chen Ping mengangguk. Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga panjang akan begitu murah hati.
Kamu mengalahkan Long Xiao itu sampai mati, dan mereka masih mengizinkanmu untuk berpartisipasi dalam persidangan. Dong Jiahao sangat terkejut bagaimanapun, ini adalah persidangan pribadi yang diadakan oleh keluarga Panjang, dan Chen Ping tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Chen Ping tersenyum dan tidak menjelaskan, ini diminta oleh Tuan Xi, dan saya yakin keluarga Panjang tidak akan berani menolak. Bab 1413 terobsesi. Kakak Dong. Saat ini, 3 orang yang baru saja berbicara dengan Chen Ping juga datang. Xin Pengfei, aku tidak menyangka kamu juga akan datang. Dong Jiahao menilai pemimpin itu dan berkata dengan jijik. Melihat ekspresi Dong Jiahao, Xin Pengfei hanya tersenyum tipis, tentu saja kita tidak bisa melepaskan hal baik seperti ini, kali ini kita bisa bersama saudara Chen Ping dan melihat kemampuan saudara Chen Ping. Kita beruntung. Saudara Chen Ping sekarang adalah orang nomor 1 di daftar Xiao Yao. Dia dianggap sebagai pemimpin generasi muda. Hampir semua orang jenius dari generasi muda dikalahkan oleh saudara Chen Ping. Xin Pengfei baru saja menyanjung Chen Ping. Adapun Chen Ping, ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi dia mendengar nama itu agak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Mendengarkan sanjungan Xin Pengfei, Dong Jiahao mencibir dengan dingin, ketika Anda berada di forum seni bela diri, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa saudara Chen Ping adalah yang terbaik? Dia adalah orang pertama dalam daftar Xiao Yao. Setelah Dong Jiahao selesai berbicara, Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa pria di depannya adalah orang yang akan bersaing dengannya pada hari tahun baru di forum seni bela diri. Ketika Xin Pengfei ditanya oleh Dong Jiahao, dia tiba-tiba menjadi sedikit malu, saya hanya bercanda saat itu, saya bukan tandingan broter Chen Ping dalam keterampilan ini. Huff. Dong Jiahao mendengus dingin, dan langsung menarik Chen Ping ke samping, sepertinya tidak mau berbicara dengan Xin Pengfei dan yang lainnya. Kakak Chen Ping, jangan pedulikan cucu Xin Pengfei ini mulai sekarang. Orang ini bodoh, penuh dengan hal-hal buruk. Dong Jiahao menasihati Chen Ping. Chen Ping tersenyum ringan, aku tidak mengenalnya, dan aku bahkan tidak ingin mengenalnya. Ketika Chen Ping sedang berbicara dengan Dong Jiahao, ada keributan di kerumunan, dan kemudian kerumunan secara otomatis menyingkir. Chen Ping melihat seorang gadis perlahan berjalan ke kerumunan, gadis itu sangat cantik, dengan aura keabadian di tubuhnya. Aura semacam itu membuat banyak orang tercengang, terutama aura yang terpancar dari tubuh gadis itu, yang ternyata adalah Wu Houjing. Ini membuat Chen Ping sedikit terkejut, tidak dapat dipercaya bahwa gadis muda seperti itu dapat berkultivasi ke markis-markis realem. Chen Ping ingin bertanya kepada Dong Jiahao siapa gadis ini, tetapi dia melihat bahwa Dong Jiahao telah lama menatapnya, mulutnya sedikit terbuka, dan dia akan keluar. Kakak Dong, Kakak Dong. Chen Ping dengan lembut mendorong Dong Jiahao 2 kali, dan Dong Jiahao langsung bangun. Menyeka sudut mulutnya dengan tergesa-gesa, Dong Jiahao berkata dengan cerah di matanya, Kakak Chen Ping, aku khawatir persidangan ini akan hidup. Apakah kamu tahu siapa gadis ini? Chen Ping menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, dia sama sekali tidak mengenal gadis ini. Nama gadis ini adalah Ge Jiayi. Dia adalah permata di telapak tangan keluarga Ge. Dia telah mencapai ranah Markis Wu pada usia 19 tahun. Dia benar-benar jenius. Di antara wanita muda di dunia seni bela diri di Kyoto, Ge Jiayi ini harus menjadi yang paling kuat. Dia tidak hanya berbakat, tetapi juga cantik, dan dia berbicara dengan rasa keabadian. Berapa banyak pangeran di ibu kota yang terpesona olehnya saat itu, dan orang-orang bertarung untuknya sepanjang hari. Tapi kemudian Ge Jiayi mundur. Retret ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Lambat laun, orang-orang tidak terlalu gila, tapi aku tidak ingin Ge Jiayi datang untuk berpartisipasi dalam persidangan hari ini. Semakin banyak Dong Jiahao berbicara, semakin bersemangat dia, matanya tidak pernah lepas dari Ge Jiayi. Mereka yang berpartisipasi dalam persidangan semuanya adalah tuan muda dari berbagai sekte, atau panutan generasi muda, melihat Ge Jiayi muncul, mereka semua melebarkan mata. Nona Ge, saya tidak berharap Anda meninggalkan bea cukai. Pada saat ini, Xin Pengfei melangkah maju lebih dulu dan mengikuti Ge Jiayi untuk menyapa. Ge Jiayi juga mengangguk sopan ke arah Xin Pengfei, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan sekarang kamu adalah orang pertama dalam daftar Xiao Yao. Bab 1414 aku tidak mengenalmu. Xin Pengfei tersipu, itu semua dibuat-buat oleh banyak netizen. Kekuatanku tidak ada apa-apanya di depan mes. Ge, bakat mes. Ge patut ditiru. Ge Jiayi tersenyum sedikit, ini berlebihan. Bakat apa yang saya miliki? Ini semua tentang bekerja lebih keras. Jika Anda ingin berbicara tentang bakat, ada satu orang yang sangat berbakat. Setelah Ge Jiayi selesai berbicara, matanya tertuju pada Chen Ping. Merasakan tatapan Ge Jiayi, Chen Ping tidak mengerti, Ge Jiayi ini baru saja keluar dari bea cukai, bagaimana dia mengenal dirinya sendiri. Dong Jiahao, yang berada di samping Chen Ping, melihat Ge Jiayi melihat ke arah mereka, dan menjadi tegang, dan napasnya menjadi sesak. Yuki melihat Ge Jiayi berjalan ke sisi ini, seluruh tubuh Dong Jiahao gemetar, dan buru-buru meluruskan rambutnya dengan tangannya. Melihat Dong Jiahao seperti itu, Chen Ping ingin tertawa, sepertinya kecerdasan emosional Dong Jiahao terhadap wanita tidak jauh berbeda dengan dirinya.
Ge Jiayi berhenti di depan Chen Ping, lalu mengulurkan tangannya yang cantik dan halus, dan berkata dengan sedikit senyum, "Hai Chen Ping, namaku Ge Jiayi." Melihat hal tersebut, Chen Ping berjabat tangan dengan Ge Jiayi, tangan Ge Jiayi lembut dan tanpa tulang, dan masih ada aroma samar yang keluar dari tubuhnya, membuat seorang pria sulit untuk mengendalikan dirinya. Tepat ketika Chen Ping hendak melepaskannya, dia tiba-tiba menemukan kekuatan bergelombang yang datang dari tangan Ge Jiayi, dan tangan Chen Ping sepertinya terjepit oleh catok. Kekuatan ini terus menyerang tubuh Chen Ping, dan seluruh lengan Chen Ping mulai mati rasa. Senyum tipis muncul di sudut mulut Ge Jiayi, dan ada sedikit provokasi di matanya. Chen Ping terlihat tenang, menatap Ge Jiayi seperti itu, dan tiba-tiba menyeringai, lalu kekuatan naga di tubuhnya meledak, seketika memantulkan kembali kekuatan Ge Jiayi. Senyum di wajah Ge Jiayi menghilang seketika, digantikan oleh ekspresi kaget yang dalam. "Nona Ge, halo." Melihat Chen Ping berpegangan tangan dengan Ge Jiayi dan tidak melepaskannya, Dong Jiahao sudah lama merasa iri, jadi dia mengulurkan tangannya dan berkata kepada Ge Jiayi. Ge Jiayi mengambil kesempatan itu dan melepaskan tangan Chen Ping. Setelah melihat Chen Ping, dia tersenyum tipis dan berjabat tangan dengan Dong Jiahao. Dong Jiahao menjabat tangan Ge Jiayi, tetapi segera melepaskannya, tetapi sentuhan inilah yang membuat Dong Jiahao begitu bersemangat hingga dia hampir melompat. "Kekuatan Tuan Chen benar-benar luar biasa, saya sangat berharap memiliki waktu untuk mempelajari dua trik." Ge Jiayi memandang Chen Ping dan berkata tidak puas. "Kapanpun." Chen Ping berkata dengan tenang. Saat ini, Chen Ping langsung menarik perhatian banyak orang, yang semuanya mengandung permusuhan dan kecemburuan yang tak terlukiskan. Dan di antara tatapan bermusuhan ini, ada seorang anak laki-laki dengan tubuh agak gemuk dan mawar di tangannya, tatapan permusuhan dan pembunuhan di matanya adalah yang terkuat. "Chen Ping, aku ingin menantangmu." Pada saat ini, bocah gemuk itu bergegas keluar dan berteriak pada Chen Ping. Chen Ping memandangi orang yang bergegas keluar karena terkejut, tidak tahu mengapa orang ini tiba-tiba menjadi gila. Dan ketika Ge Jiayi melihat anak laki-laki itu bergegas keluar, wajahnya langsung menjadi murung dan dingin. "Sun Peng, apakah kamu anjing gila? Kamu menggigit orang di mana-mana." Ge Jiayi menegur bocah itu dengan marah. Mendengar teguran seperti itu, Chen Ping sangat terkejut, dia tidak bisa mengerti betapa kejamnya gadis seperti Ge Jiayi ketika dia memarahinya. Dan di depan begitu banyak orang, Sun Peng ini pasti terburu-buru untuk dihina. Tapi siapa tahu, bukannya tidak sabar, Sun Peng berkata kepada Ge Jiayi dengan suara lembut, "Jiayi, aku harus bersaing dengan Chen Ping ini dan membiarkanmu melihat siapa yang paling berbakat." "Kakak, aku sama sekali tidak mengenalmu, mengapa aku harus bersaing denganmu? Selain itu, ini bukan tempat untuk bersaing, mari kita bicarakan ketika aku punya waktu." Chen Ping tidak ingin bersaing dengan Sun Peng ini, jadi setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menyeret Dong Jiahao pergi. Bab 1415 Kondisi Buruk. "Kakak Chen Ping, Sun Peng ini adalah penjilat anjing nomor 1 Ge Jiayi. Aku pikir kamu dan Ge Jiayi sudah lama berjabat tangan, dan aku merasa cemburu." Dong Jiahao memandang Chen Ping dan berkata dengan senyum main-main. Chen Ping tersenyum tak berdaya, jilat anjingnya, sampai kamu tidak punya apa-apa." Tapi sebelum Chen Ping selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan embusan angin datang dari belakangnya. Mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian Chen Ping, Sun Peng mengepalkan tinjunya, dan dengan aura mendominasi yang tak ada habisnya, dia memukul Chen Ping dengan keras. Melihat postur ini, itu seperti mengikuti Chen Ping untuk melakukan perseteruan darah. Chen Ping menjadi dingin, lalu berbalik untuk menghindari pukulan itu. Melihat mata pembunuh Sun Peng, ekspresi Chen Ping juga menjadi sangat jelek. Dia mengikuti Sun Peng tanpa dendam, dan orang ini benar-benar membunuhnya, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai kesemak yang lembut dan dia ingin menendangnya 2 kali. Segera, cahaya keemasan bersinar dari tubuh Chen Ping, dan tinjunya juga bersinar dengan cahaya keemasan. Awalnya, Ge Jiayi ingin membujuk pertarungan dan menyeret Sun Peng pergi, tetapi ketika dia melihat Chen Ping hendak bergerak, Ge Jiayi tidak bergerak. Dia ingin melihat apakah kemampuan asli Chen Ping sama menakjubkannya dengan kata legenda. Orang-orang di sekitar semuanya menyaksikan kegembiraan itu, dan tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Dan Sun Peng itu tidak mengetahuinya, dan meninju Chen Ping lagi. Chen Ping menyapanya secara langsung, tanpa gerakan mewah, hanya pukulan keras. Ledakan. Terdengar suara keras, fluktuasi energi yang sangat besar, dan embusan angin bertiup. Segera setelah itu, saya melihat tubuh Sun Peng terbang terbalik. Jika tidak, ada terlalu banyak orang di sekitar, dan Sun Peng dihentikan. Diperkirakan orang ini akan terbang keluar dari alun-alun. Tapi Chen Ping memiliki wajah muram dan tidak bergerak. Sun Peng berdiri dengan marah, tetapi lengan kanannya tidak bisa lagi diangkat, dan pukulan Chen Ping tadi mematahkan tulangnya. Namun di depan Ge Jiayi, Sun Peng tidak ingin terlihat terlalu malu. "Nak, aku tidak dalam kondisi yang baik hari ini, kamu ingat itu untukku, cepat atau lambat aku akan membersihkanmu." Sun Peng menunjuk ke arah Chen Ping dengan tatapan ganas, "Jika kamu memberitahuku bahwa kamu menindas Jiayi, aku akan membunuhmu."
Setelah selesai berbicara, Sun Peng memasang wajah tersenyum dan menatap Ge Jiayi. Jiayi, jika Chen Ping ini berani menggertakmu, katakan padaku, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhnya, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu. Saat ini, dahi Sun Peng dipenuhi keringat dingin, dan rasa sakit di lengannya membuatnya tidak bisa bertahan lama. Saat Sun Peng berbalik untuk pergi, Chen Ping menghentikannya. Tembak aku, bisakah kamu pergi jika kamu mau? Chen Ping berkata dengan dingin. Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Sun Peng menoleh untuk melihat Chen Ping, menyipitkan matanya. Jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain. Jika orang menyinggung saya, maka saya akan membunuh. Begitu kata, bunuh keluar, aura pembunuh Chen Ping langsung meresap, dan suhu di seluruh alun-alun turun seketika. Saya melihat cahaya keemasan menyinari tubuh Chen Ping, dan dalam sekejap mata, Sun Peng sudah ada di depannya. Sun Peng tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung ditampar di dada oleh Chen Ping. Ledakan. Kekuatan spiritual yang ganas menamparkan Sun Peng dengan keras, dan langsung membuat tubuh Sun Peng terbang. Telapak tangan ini membuat Sun Peng muntah darah di udara, berteriak tanpa henti. Segera, tubuh Sun Peng membentur tanah dengan keras, membuat tanah retak. Tubuh Chen Ping mengikuti dari belakang dan mendarat di depan Sun Peng lagi. Sun Peng sedang berbaring di tanah dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dan Chen Ping menginjak kepala Sun Peng, wajahnya sangat dingin. Merasakan niat membunuh pada Chen Ping, Sun Peng mulai ketakutan di dalam hatinya. Tepat ketika dia memohon belas kasihan, melihat Ge Jiayi berjalan mendekat, kesombongan Sun Peng langsung mengeraskannya. Chen Ping, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan, atau aku akan membunuhmu saat aku berdiri. Sun Peng bertindak sangat keras, tetapi sebenarnya dia sudah sangat ketakutan di dalam hatinya. Bersambung.